Perkenalkan, nama saya Baby Fiona dengan NIM 21050400034 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum. Baik, di video kali ini di mata kuliah Kriminologi, saya ingin menjelaskan tentang kejahatan yang ada di darat. Sebelum saya menjelaskan apa itu kejahatan, sebaiknya saya akan menjelaskan apa itu kriminologi dulu ya teman-teman. Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Teman-teman, jika kita mendengar kejahatan, mungkin teman-teman beranggapan kejahatan merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang merugikan dan berdampak adanya korban. Jika dilihat dari pengamatan tadi, jika dilihat dari pernyataan tadi, memang betul. Kalau kita lihat lagi dari kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum, berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana atau kejahatan atau criminal law yang merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban sehingga tidak dapat dibiarkan. Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pengertian secara yuridis, kejahatan adalah sebuah perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. Salah satu kejahatan dalam pidana yaitu tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan pencurian termuat dalam buku 2 KUHP Pidana telah diklasifikasikan ke beberapa jenis pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa di dalam pasal 362 KUH Pidana, kejahatan pencurian ringan di dalam pasal 364 KUH Pidana, kejahatan pencurian di dalam kalangan dengan kekerasan di dalam pasal 365 KUHP Pidana, kejahatan pencurian dengan pemberatan di dalam pasal 363 KUHP Pidana, dan kejahatan pencurian dalam kalangan keluarga di dalam pasal 367 KUHP Pidana. Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau dengan pemberatan dengan kualifikasi tertentu yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan diatur dalam pasal 363 KUHP Pidana. Adapun permasalahan dalam ini untuk membahas lebih dalam mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah sebagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan bagaimana faktor terjadinya tindak pidana kejahatan serta bagaimana kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan upaya yang harus dilakukan dalam penanggulangan dalam perspektif kriminologi. Hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat dalam pasal 363 KUHP Pidana. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian terdiri atas dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor yang berasal dari luar diri manusia, yaitu ekonomi, pendidikan, lingkungan. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri manusia, yaitu individu, kelamin, dan keluarga. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ada dua, yaitu kebijakan penal, yaitu kebijakan yang berlakukan hukum positif, dan kebijakan hukum non-penal bersifat pencegahan. Sebelum terjadinya kejahatan, upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yaitu preventif, primitif, dan represif. Teman-teman, karena tadi kita sudah membahas apa itu kejahatan, selanjutnya saya ingin membahas kejahatan yang ada di darat. Jika kita lihat, contoh-contoh kejahatan khususnya di darat sangat banyak sekali. Contohnya yaitu pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat yang terlarang, dan masih banyak yang lain.
di Aksi perampokan terjadi di sebuah toko Suhardi di Jalan Pelantar 2, Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Senin 24 Oktober. Aksi perampokan itu pun terekam kamera pengintai atau CCTV. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Endra Kaputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Endra. Baik, Mei dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa telah terjadi aksi perampokan yang terjadi di kawasan atau lokasi pertokoan Pelantar 2 di Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Senin 24 Oktober 2022 pada pukul 04.30 memasuki waktu subuh. Dalam aksinya, sahabat Tribun, di mana ada seorang pembeli yang menggunakan helm itu membeli berpura-pura atau menyamar sebagai pembeli saat pemilik toko bernama Yap Sonteng yang berumur 55 tahun berjenis kelamin perempuan ini sempat melayani satu pelaku ini, namun dari belakang tiba-tiba satu rekannya lagi langsung menghampiri dan melakukan tindakan memiting korban hingga korban pun sempat mengeluarkan kata-kata untuk ambil saja, maksudnya ambil saja apa yang ingin diambil oleh para pelaku. Dalam aksinya itu tersebut, korban mengalami kerugian dengan total nilai 30 juta rupiah, di mana pelaku mengambil perhiasan korban yang bernilai 20 juta rupiah dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Mei dan sahabat Tribun, saat dikonfirmasi Kapolsek Tanjung Pinang Kota, AKP M. Arsa, menyampaikan dari laporan yang sudah disampaikan oleh korban, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku dengan bermodal CCTV yang sudah juga beredar di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Begitu, Mei dan sahabat Tribun. Teman-teman, kan tadi saya sudah menyebutkan contoh-contoh dari kejahatan yang ada di darat. Jadi saya ingin menjelaskan salah satu kejahatan yang tadi saya sebutkan, yaitu kejahatan pencurian, terkhususnya yang ada di Tanjung Pinang. Baru-baru ini ada kasus remaja yang berinisial YP yang baru 2 bulan bebas dengan kasus yang sama, melakukan pencurian motor atau koranmor. Baik, dari Kompas.com, YP merupakan seorang residivis perkara kuranmor, kata Kadit Reskrim Polsek Tanjung Pinang Timur, Senin tanggal 17 Oktober 2022. YP ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjung Pinang Timur pada Jumat 14 Oktober tahun 2022. Dari sini tanggapan polisi mengungkapkan 2 unit sepeda motor merek Honda Vario Tekno bernomor polisi BP 3902YT warna putih dan BP 3346PC berwarna biru. Dari keterangan Ibda Apriyadi menjelaskan YP mencuri sepeda motor di kawasan Al-Baik dan Jalan Kijang, Kota Tanjung Pinang pada tanggal 8 Oktober tahun 2022. YP menyasar sepeda motor yang terparkir di rumah para korban. Dalam melakukan aksinya, pelaku merusak kontak menggunakan obeng dan kemudian menyambungkan kabel standar untuk menghidupkan motornya. Pada polisi, YP mengaku menggunakan sendiri serta akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Atas perbuatannya, YP disangkutkan pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Pasal 363 KUHP isinya adalah pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang
barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Jadi dari kejahatan pencurian ini termasuk tindak pidana pencurian sebagai delik biasa. Selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya suatu laporan polisi dicabut setelah pelaku mengembalikan kerugian kepada korban akan terjawab melalui pemahaman akan delik biasa dan delik aduan. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai kejahatan yang ada di darat. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati video saya. Bye bye.